Oke, berikutnya eh, terutama bagi teman-teman yang hadir sekarang ini yang saya tahu bahwa ini semuanya adalah dari industri farmasi. Nah, ini untuk keperluan-keperluan untuk proses validasi ini hampir semuanya bisa dikatakan semuanya sudah ada untuk keperluan proses validasi baik stage 1, stage 2 maupun stage 3. Kita tahu stage 1 ini proses desain, ya. Ini mungkin berkaitan dengan apa? Measurement System Analysis, DOE, Hypothesis Testing ini sudah ada terutama untuk experimental design. Untuk di stage 2, proses kualifikasi atau proses qualification, di sini tentunya juga sering menggunakan control charts. Terus di sini juga kita bisa menggunakan automated capability analysis, juga tolerance interval. Sedangkan di stage 3 yaitu continued process of validation, masih bisa menggunakan control chart dan acceptance sampling. Nah, itu kira-kira bagi Bapak Ibu yang mungkin belum menyadari bahwa Minitab ini cukup komprehensif dalam hal analisis statistik, bisa mencoba di menu-menu yang lain untuk keperluan analisis yang lain. Selain itu juga nanti akan saya tunjukkan melalui Minitab Solution Center bahwa di luar ini semua, di luar analisis statistik yang biasa digunakan oleh Minitab Statistical Software, Bapak Ibu kalau sudah atau institusi Bapak Ibu kalau sudah membeli license nanti juga mempunyai akses ke Minitab yang versi web. Nah, Minitab yang versi web itu seringkali kita sebut sebagai Minitab Solution Center karena tidak hanya berfokus kepada analisis-analisis statistik yang biasa kita gunakan, tetapi juga bisa kita gunakan untuk keperluan-keperluan yang lain. Oke, ya ini sorotan-sorotan yang saya sampaikan tadi. Ini graph builder ya. Graph builder sudah ada Minitab versi 22. Mungkin sekaligus saya langsung tunjukkan ya. Saya hide sini. Jadi kalau kita mempunyai katakanlah eh, data, katakanlah di sini ya. Saya coba buka contoh data kira-kira ya. Misalkan seperti ini ya. Nah, di sini kalau kita mau apa? Katakanlah mencoba visualisasi apa kira-kira yang cocok untuk data saya kira-kira. Nah, di sini ada yang namanya graph builder sini. Graph ini graph builder. Kalau di situ disebutkan sebagai table builder karena graph builder ini tampilannya nanti seperti tabel yang kita tinggal memilih begitu. Nah, seperti ini. Ini bagi Bapak Ibu yang mungkin belum pernah mencobanya, karena biasanya di Minita versi sebelumnya itu graph builder ini belum ada, sehingga untuk menampilkan grafik tertentu harus betul-betul tahu sebenarnya katakanlah stem and leaf plot ini apa, box plot ini apa dan sebagainya. Tapi kalau menggunakan graph builder, kita tinggal drag aja data kita misalkan, tinggal drag ke sini ya. Nah, nanti akan muncul berbagai jenis grafik yang mungkin bisa kita gunakan berkaitan dengan data kita ini, ya. Nah, nanti tinggal dipilih mana yang cocok. Ya, misalkan yang cocok adalah eh, misalkan di sini box plot ini cocok tadi kalau misalkan nggak sesuai di sini ada menu menu yang lain misalkan seperti ini, mungkin begitu ini cocok kita tinggal create begitu. Jadi kalau tidak cocok kita bisa kembali ke menu sebelumnya. Nah, dengan demikian paling tidak di Graph Builder ini bisa membantu kita untuk memunculkan ide-ide jenis grafik apa yang kira-kira sesuai untuk data yang kita punya. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi untuk visualisasi tentunya tadi sudah saya sampaikan ada tambahan-tambahan terutama dari visualisasi yang ada kita bisa melakukan editorial. Saya pikir ini juga bukan betul-betul baru di Minitab versi 22, tetapi ada menu-menu tambahan yang kita bisa gunakan untuk atau berkaitan dengan grafik yang sudah terbentuk. Jadi aspek editorial di sini ditambah sehingga kita lebih leluasa untuk mengelola grafik yang kita punya. Bagi teman-teman yang atau Bapak Ibu yang sering menggunakan proportion test yang biasa digunakan untuk data attribute,
Di sini ada tambahan menu ya, ya di sini. Jadi one percent test improvement. Nah, di sini kita lihat nanti ada jenis tesnya nanti bertambah ya. Nah, di sini kalau saya tunjukkan di one proportion test, mohon maaf, di sini ya. Nah, di sini di one proportion test, maaf ini saya cancel dulu. Nanti akan muncul di sini basic statistic, di sini proportion test, one proportion test. Nah, nanti di sini apa jenis pengujiannya ini bertambah di sini ya. Di sini ada beberapa tambahan, ada aggressive call dan sebagainya. Jadi bukan hanya menu-menu yang standar ya. Dan artinya di sini kita lebih punya banyak pilihan untuk melakukan pengujian proporsi terutama untuk data-data atribut. Oke, selanjutnya untuk modul-modul reliability ini sekali lagi sudah sangat komplit di sini ya bagi Bapak Ibu yang sering menggunakan menu reliability ini karena ini sebenarnya lebih banyak ke engineering. Di sini sudah ada tadi ya reliability ataupun viable analysis sudah ada, warranty analysis pun ada. Jadi untuk menentukan apa biaya klaim atau biaya waranti ini sudah tersedia di sini. Terus tentunya ada tambahan-tambahan demo tentang reliability analysis, unrepairable maupun repairable system ada di sini. Tentunya ada tambahan untuk reliability system. Tadi seperti yang saya sampaikan, ada menu yang berkaitan dengan persamaan-persamaan Arrhenius yang sering digunakan di industri farmasi, di accelerated live testing. Meskipun pada kesempatan hari ini saya tidak khusus membahas tentang accelerated live testing, mudah-mudahan kita ada kesempatan yang lain untuk membicarakan tentang stability analysis itu. Nah, selain itu juga live data models. Ini berkaitan dengan reliability. Oke. Nah, untuk kualifikasi analis, seperti yang saya sampaikan tadi, ada tambahan apa EMP, Evaluate the Measurement Process. Jadi untuk mengetahui apakah sistem pengukurannya itu sudah memenuhi standar internasional, mengikuti metode EMP, ini sudah ada tambahannya. Jadi kalau di output itu nanti ada tambahan EMP ya. Nanti mungkin tidak saya khusus saya tunjukkan di slide ini. Oke, selain itu seperti yang saya sampaikan, ada ini sangat bagi menurut saya ini adalah menu selain yang menu automated capability analysis ini adalah jalan keluar yang cukup ditunggu-tunggu bagi teman-teman terutama di QC, karena biasanya data-data capability ini seringkali tidak mengikuti distribusi normal. Setelah dicari-cari distribusi yang sesuai, tidak ada yang sesuai. Tidak ada juga transformasi yang sesuai. Nah, pada saat itu banyak teman-teman di QC merasa buntu. Atau kadang-kadang sebagian itu sudah memaksakan aja seolah-olah datanya itu mengikuti distribusi normal. Nah, dengan menu non-parametric capability ini merupakan jalan keluar yang cukup ditunggu bagi teman-teman QC terutama. Nah, ini akan saya tunjukkan. Jadi di Minitab versi 22, nah itu kalau kita sebentar ini saya hide dulu. Nah, kalau kita mengunjungi stat di sini ya, terus quality tools, nah, di sini capability analysis, nah di sini sudah ada tambahan. Dua ini tambahannya. Yang pertama adalah automated capability, di sini menyebutkannya sebagai automated. Yang berikutnya adalah non-parametric. Ya. Bahkan di sini kalau coding yang kalau di versi sebelumnya ya kan kalau data kita memang tidak maksudnya tidak mengikuti sebaran normal, tidak ada transformasi yang sesuai, tidak ada distribusi yang sesuai, kita bisa menggunakan coding yang sudah disediakan oleh Minitab ya. Cuman di coding itu pun punya kelemahan karena minimal data yang kita punya itu harus 100 karena pendekatannya menggunakan pendekatan persentil. Nah, di sini di menu non parametrik ini sudah lebih advance karena di sini tidak mensyaratkan bahwa kita minimal mempunyai 100 data. Jadi data berapapun yang kita punya, kalau memang tidak memenuhi asumsi distribusi normal, ataupun tidak ada transformasi yang sesuai, ataupun tidak ada distribusi selain normal yang sesuai,
berapapun data yang kita punya, kita bisa melakukan analisis capability dengan menu capability analysis non parametric. Jadi ini seperti yang saya sampaikan itu sudah sangat ditunggu-tunggu. Oke, itu mungkin yang eh, terutama yang perlu kita soroti. Selain mungkin ada beberapa hal yang lain yang nanti mungkin saya sampaikan. Ini contoh output yang saya sebutkan tadi, automated capability analysis. Jadi misalkan di sini ya, yang kita tahu di sini distribusinya tidak normal, dari p-value-nya terlihat dan sebagainya. Nanti dari beberapa distribusi yang ada itu nanti akan muncul di sini p-value-nya. Nah, nanti ini akan ditampilkan berdasarkan p-value yang paling besar. Seperti ini misalkan p-value yang paling besar itu adalah mengikuti distribusi Weibull dan di sini kita bisa melihat hasilnya berdasarkan distribusi Weibull. Dan kalau ada lebih dari satu distribusi yang sesuai, di sini sudah ada tombol select an alternative method. Kalau seandainya ini kita kurang 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 sepakat dengan output ini, mungkin kita punya prior knowledge yang mengguide kita untuk memilih distribusi yang lain, kita bisa menekan tombol ini select an alternative method. Mungkin ada distribusi yang lain sini kita bisa pilih. Itu sorotan utama di Minitab Statistical Software versi 22. Kita belum membicarakan tentang Minitab Solution Center. Oke, nah berikutnya mungkin saya langsung menuju ke topik berikutnya ya, itu Minitab Solution Center. Jadi Bapak Ibu, selain Minitab versi desktop yang Bapak Ibu punya, jadi kalau institusi Bapak Ibu sudah membeli lisensi Minitab, selain bisa mengakses Minitab yang versi desktop, yang di situ memang perlu menuliskan user ID dalam bentuk email, address, dan password, Bapak Ibu bisa mempunyai akses ke Minitab yang versi web. Yang ini kemudian nanti kita menyebutnya sebagai Minitab Solution Center. Jadi Bapak Ibu bisa, ini saya tunjukkan langsung aja, bisa mengunjungi alamat ini, app.minitab.com ya. Jadi tinggal klik aja app.minitab.com, nanti akan ditanya dengan user ID dan password yang sama seperti ini. Ya, ya ada saya ini menyebutkan email address. Ini email address yang sama yang kita gunakan untuk mengakses Minitab yang versi desktop. Dengan adanya Minitab Solution Center ini, seandainya Bapak Ibu tidak sedang membawa laptop atau PC yang ada Minitabnya, Bapak Ibu sedang bepergian ke tempat lain, dan ada keperluan untuk menggunakan Minitab, Bapak Ibu bisa mengakses dari mana saja dengan user ID Bapak Ibu yang sama, itu bisa mengakses dari mana saja. Bahkan apalagi kalau datanya itu Bapak Ibu letakkan di cloud pribadi Bapak Ibu. Jadi datanya pun bisa diakses dari manapun Bapak Ibu berada. Jadi ini misalkan pakai user ID ini ya. Terus ini sebentar ya. Misalkan seperti itu ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan masuk ya ke Minitab yang versi web, yang kemudian, nah di sini eh, disebutnya ini sebagai Minitab Solution Center. Nanti ada beberapa item, paling tidak ada 5 item, mungkin ada satu item yang di sini nggak ada, mungkin Minitab eh, yang lain ya. Tapi secara umum ada item-item ini, ya. Paling tidak ada 4 atau 5 item sini, karena ini tergantung lisensi yang Bapak Ibu beli. Tapi secara default minimal ada, jadi jenis lisensi apapun yang Bapak Ibu beli atau institusi Bapak Ibu beli, minimal itu ada 4 item ini, ya. Nah, di sini analytics ini adalah kalau kita mengunjungi ini adalah sebenarnya Minitab Statistical Software yang betul-betul versi web itu ya yang ini. Minitab Statistical Software. Jadi kalau kita buka ini ya yang tampil ya
mirip dengan apa yang Bapak Ibu buka di versi desktop ya di sini. Jadi menu data, ini calc, ini ada semua ini. Menunya sama dengan yang di versi desktop. Nah, di sini untuk statistical analysis, ini juga ada semua di sini, graf sama persis. Predictive analytic ya, ini tergantung ini modulnya. Yang tidak ada di sini adalah asisten. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan asisten di Minitab versi desktop, ini memang tidak ada di sini. Nah, tetapi sebenarnya menu asisten ini ya itu sudah dikatakan ya, saya katakan bisa tergantikan dengan Minitab AI. Karena di Minitab versi web ini atau Minitab Solution Center ini sudah terkoneksi dengan Minitab AI. Ya, jadi mungkin secara garis besarnya, nah, saya coba perkenalkan ya Minitab Solution Center ini. Jadi itu tadi tampilannya ya, Minitab Solution Center. Jadi di sini kita bisa melakukan hal yang lebih baik dari sebelumnya ya. Di sini kita highlight, kita bisa empower your team untuk mengubah data menjadi insight dan tentunya dapat kita tindak lanjuti dari informasi tersebut. Jadi di sini kita katakan karena Minitab Solution Center ini terkoneksi dengan Minitab AI, jadi analisisnya pun sudah lebih apa ya, lebih interaktif, lebih intuitif sehingga memudahkan pengelolaan proyek yang kompleks dari awal hingga akhir. Karena nanti kita bisa kombinasikan beberapa visualisasi dan beberapa analisis bahkan di dashboard ya. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan di sini ya, nah, paling tidak ada 4 item, mungkin ada 5 tergantung modul yang Bapak Ibu dapatkan atau yang di Bapak Ibu beli, ya. Nah, di sini kita katakan all in one access. Jadi ini dikatakan platform tunggal, dikatakan one stop solution, platform tunggal dengan akses terintegrasi ke analisis data, karena di sini ada data prep juga. Jadi untuk persiapan data ada data prep, untuk analisis data ada analytics, ada AI. Jadi nanti ada terkoneksi dengan Minitab AI, ada brainstorm ya. Nanti secara visual kita bisa mengungkapkan ide-ide kita dalam bentuk mind map atau apa fishbone diagram atau CTQ diagram dan sebagainya. Ya. Dan ini kita bisa mengakses data kita itu dari cloud juga. Dan apa yang kita lakukan di Minitab Solution Center juga kita bisa simpan di cloud. Ya, jadi ini cloud base. Jadi bekerja dengan aman dari mana saja karena ini berbasis cloud. Ya, ini real time dan kita bisa menentukan penyimpanan data sendiri. Tapi ini ya, kalau kita simpan data sendiri di cloud itu adalah cloud pribadi kita, bukan cloud yang disediakan oleh Minitab. Jadi kita bisa mengakses data kita atau menyimpan hasil analisis menggunakan Minitab Solution Center ini di cloud pribadi kita, mungkin di Google Drive atau Microsoft OneDrive dan sebagainya. Ya. Jadi menu-menu untuk data cleaning dan sebagainya juga sudah ada di sini ya, di data prep, sehingga eh, kemudian tidak perlu menggunakan langkah-langkah tambahan, kita sudah bisa mendapatkan profil dari data kita itu secara langsung di data prep ini, yang kemudian nanti bisa diakses juga langsung ke Minitab Statistical Software maupun ke Minitab Dashboard. Oke, jadi komponen-komponen yang saya sebutkan di sini, yang pertama itu di sini tertulisnya analytics, sebenarnya isinya adalah Minitab Statistical Software, ya. Ini menyediakan alat analisis canggih, ya, yang tadi ya bisa intuitif, yang memungkinkan pengguna menganalisis dan memvisualisasikan data dengan mudah. Nah, di sini juga begitu, bisa melakukan eksplorasi dengan gampang tentunya. Hmm. Dan banyak analisis-analisis yang sudah saya singgung tadi. Dan ini sudah terintegrasi dengan Minitab AI. Jadi nanti kalau misalkan kita mempunyai suatu output gitu, kita bisa keluarkan interpretasi AI-nya. Sehingga paling tidak dari output suatu analisis, kalau kita belum paham apa arti output tersebut, kita bisa menggunakan Minitab AI untuk
mendapatkan interpretasinya tanpa perlu memindahkan dulu ke katakanlah ke ChatGPT atau yang lain dari output yang kita punya karena sudah langsung terintegrasi di Minitab-nya. Nah, di sini yang saya sampaikan tadi ada Minitab Brainstorm. Ini AI powered analysis ya, yang menggunakan penjelasan bahasa-bahasa yang kita gunakan. Jadi bisa menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris atau bahasa apapun yang masih dalam katalog mereka, itu kita bisa manfaatkan ini. Jadi nanti kalau menggunakan atau katakanlah minta brainstorm ini mau meletakkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau mungkin bahasa-bahasa yang lain itu bisa langsung dipahami. Di sini ada fishbone diagram, ada template-nya, kita tinggal masukkan keyword-nya di situ, ada CTQ3, ada mind map, ada dashboard, dan sebagainya. Jadi fitur-fitur di Brainstorm ini nanti akan saya demokan, bisa membantu pengguna menghasilkan, menyusun, dan menyempurnakan ide secara lebih efisien, ya, menggunakan tentunya dengan bantuan AI. Oke, selanjutnya ini tadi Minitab Data Center. Kita bisa mengakses data kita baik dari local file maupun dari cloud. Nah, begitu tampil di Minitab Data Center yang disebut sebagai data prep itu, kita bisa langsung mendapatkan profil dari data kita tanpa kita melakukan analisis seperti yang kita lakukan di Minitab versi desktop. Harus ke state basic statistik, deskriptif statistik, dan sebagainya. Karena secara visual nanti langsung muncul, nanti summary-summary statistik yang lain bisa ditampilkan ya secara otomatis di situ. Oke, nah ini yang tidak kalah menarik itu adalah Minitab dashboard. Jadi kalau yang ada di sini, nah, tadi ada Minitab statistical software, ada Minitab brainstorm, tadi sudah saya sampaikan, ada data prep atau data center. Nah, di sini ada dashboard. Jadi kita bisa mengkombinasikan berbagai jenis visualisasi plus analisis-analisis tertentu di Minitab dashboard ini. Ya, ini cukup interaktif. Bisa kita atur ukurannya, layoutnya bisa kita atur di situ, ya. Sehingga ini bagi saya ini suatu menu yang cukup menarik karena kita bisa mengkombinasikan berbagai hal tadi itu. Jadi kita bisa menampilkan tren dari suatu data, pattern tertentu dari suatu data yang kita kombinasikan dengan output-output yang lain. Ya, oke. Dan ini yang saya tadi di ikonnya tidak saya sebutkan di situ ada Minitab Workspace. Ya, ini ya sekali lagi di Core ini sudah tersedia. Jadi kalau Bapak Ibu memilih lisensi di Core atau Copilot, di sini sudah ada Minitab Workspace. Nah, di sini banyak sekali hal-hal yang kita bisa lakukan tidak sekedar analisis data. Makanya di sini merupakan Minitab Solution Center. Jadi bukan hanya untuk analisis data, tetapi hal-hal yang mendukung itu langsung ditampilkan di sini. Seperti yang dilihat sini ada CTQ diagram tree pun ada di sini, ada hal-hal yang lain di sini. MEA, Monte Carlo Simulation, proses map dan sebagainya ini bisa kita integrasikan di situ. Jadi tidak terbatas kepada Minitab statistical software. Ya, jadi kita bisa memvisualisasikan di sini, menganalisis, mendapatkan insight-nya dan sebagainya. Nah, ini sudah ada di Minitab Solution Center. Oke, nah di sini selain itu seperti yang kita lihat tadi ada predictive analytics. Tadi sudah saya sampaikan dan ini tersedia di Copilot ya. Ya. Nah, ini mengintegrasikan machine learning untuk pengambilan keputusan baik berupa data-data atribut yang kita sebut sebagai klasifikasi atau untuk data kontinu yang seringkali kita menyebutnya sebelum sebagai regresi. Tadi sudah saya sebutkan ada beberapa teknik atau metode machine learning yang sudah terintegrasi di sini, yaitu antara lain yang sudah sangat terkenal yaitu random forest. Cuman di sini juga ada tambahan Mars, ya, ada lagi tambahan CART, classification and regression tree,
terus dan beberapa lagi yang lain. Oke, jadi secara umum dengan Military Solution Center ini hampir semua hal kita bisa cover mulai dengan model deployment karena kalau kita menggunakan pemodelan klasifikasi menggunakan predictive analytics katakanlah itu model klasifikasi yang sudah kita bentuk bisa tersimpan di cloud sehingga suatu saat mau mengakses model itu untuk data baru dari tempat lain itu bisa mengakses model itu kita namakan model deployment ya. Predictive analytics dan machine learning tadi sudah saya sebutkan statistical analysis as business intelligence tadi sudah saya sebutkan melalui business analytics ya. Data access tadi melalui data prep ya, education and training tentunya tersedia di Minitab EduHub tentunya ada dan beberapa hal lagi yang lain yang tentunya hampir semua hal bisa dilakukan di sini. Untuk itu, untuk sesi berikutnya akan saya tunjukkan atau akan saya demokan beberapa hal yang berkaitan dengan Minitab Solution Center ini. Oke, em, oke saya lanjutkan dengan demo ya Bapak Ibu untuk ini ya untuk Minitab Solution Center-nya. Jadi katakanlah di sini ya sekali lagi Bapak Ibu bisa mengunjungi app.minitab.com ya terus nanti akan ini bisa saya tutup dulu ya. Nah, nah, Bapak Ibu jika sudah ada lisensi Minitab ya, melalui perusahaannya bisa langsung dicoba di sini diimplementasikan ya. Jadi misalkan kalau kita fokusnya ke analisis, ya, analytics, memang kita bisa langsung ke sini, ya, bisa langsung ke analytics. Katakanlah di sini ya, bisa langsung ke analytics di sini. Misalkan ya, ini tampilannya memang seperti Minitab Statistical Software yang kita kita bisa lihat melalui versi desktop, ya. Dan di sini, kalau sekali lagi, kalau kita fokusnya analisis data, kita bisa langsung mengakses data kita, ya. Dan di sini langsung apa judul filenya ini untitled, yang nanti bisa kita save di apa di cloud kita. Kita bisa sign into repository. Nah, ini kita bisa mengakses misalkan melalui cloud dan sebagainya. Ini tempat penyimpanannya. Bisa di Google Drive atau di Microsoft OneDrive. Tapi biasanya tidak kita simpan di local file. Oke, nah sekarang seandainya kita mau mengakses data kita yang kita sekali lagi fokusnya hanya untuk analisis data. Katakanlah kita sudah punya data, kita bisa tekan tombol open ini. Nah, di sini langsung ada beberapa opsi. Ada Minitab Connect, ada Minitab Microsoft OneDrive. Seandainya kita punya drive di Microsoft, kita bisa akses di sini. Nah, kalau di sini juga bisa Microsoft SharePoint. Atau kalau file itu kita letakkan di Google Drive, itu kita bisa akses di sini. Nah, pun bisa mengakses file yang katakanlah kita simpannya di local file. Nah, seperti ini. Nah, ini kita misalkan katakanlah filenya di local file. Nah, misalkan di sini ya, saya ambil di sini filenya, misalkan di sini. Nah, ini kita bisa langsung membuka dan nanti filenya juga langsung terbuka di sini. Dan kita bisa lanjutkan untuk analisis dan nama filenya juga persis seperti itu. Jadi ini datanya, ya, ini misalkan bobot 10 tablet, ya ini ada data lagi, wasit lagi bobot individu. Maaf, ini ada di sebelah kiri ya filenya. Nah, di sini ada bobot 10 tablet, ada di sini bobot individu, ya. Nah, ada tebal tablet atau thickness, ada hardness, nah, dan di sini ada. Jadi eh, praktis sama dengan apa yang kita lihat di versi desktop. Ini kalau fokusnya ke analisis data. Sehingga misalkan kita kalau mau analisis karena ini file ini sudah terbuka, ya tinggal memilih analisis yang ada di sini. Ya, katakanlah di sini ya, kalau kita fokus ke analisisnya, misalkan kita melakukan
analisis tertentu, kalau secara visual, misalkan graf, ya di sini graf, misalkan kita nggak tahu lah, kita belum punya ide untuk menentukan jenis grafik apa yang cocok untuk data kita bisa pilih graph builder, ya kan? Nah, ini bisa kita drag langsung ke sini. Tadi sudah saya tunjukkan. Kita drag langsung ke sini. Nah, kita drag langsung ke situ. Nah, nanti kita cari yang sesuai. Katakanlah box plot, fine. Box plot misalkan, ini kurang sesuai, bisa kita lihat supaya dikombinasikan semuanya. Kalau sudah setuju dengan ini, kita tinggal klik create. Ya, seperti itu. Nah, di sini sudah ada visualisasinya. Mungkin kita bandingkan antara bobot tablet untuk katakanlah di batch number atau batch 1, batch 2, batch 3. Terlihat di batch ketiga ini mulai tidak atau variasinya sudah mulai tinggi. Di batch 2 ini secara nilai tengahnya agak rendah dan sebagainya. Nah, kalau kita misalkan tambahkan menu analisis dari di sini kita lihat ya dari box plot yang muncul ini. Nah, di sini ada Minitab AI Bapak Ibu. Nah, kalau kita klik Minitab AI, nanti ada menu langsung keluar summary-nya. Ya. Dan ini praktis bisa menggantikan Minitab asistan ya. Nah, di sini ada output grafik seperti ini. Nah, sepanjang ini hitam berarti bisa dikeluarkan Minitab AI-nya. Dan kita bisa lihat di sini apa artinya atau apa yang solusi yang disampaikan oleh sini. Purpose, the box plot graph is designed to visually compare the distribution of three variables, BN1, BN2, BN3. It highlight the statistical measure. Nah, kalau dari sisi pusat data, median dari BN1, BN2, dan BN3 itu nilainya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa BN1 mempunyai nilai tengah yang paling tinggi. Ini BN1. Jadi bobot tablet untuk 10 tablet di batch number 1 ini paling tinggi dibandingkan dengan ini. Cuman kalau di batch 3 itu variasi dari batch 3 itu paling tinggi. Nah, the interquartile range show that BN1 has the very narrow. Ini paling, maksudnya BN1 ini variasinya kecil ya, ya di sini. Tapi kalau kita lihat di BN3 menunjukkan paling lebar, ini paling bervariasi dan seperti itu. Dan seterusnya ini ada beberapa eh, interpretasi termasuk di sini menunjukkan ada outlier di sini. There is a single outlier in BN1. Jadi ada data outlier di BN1 ini. Ini kenapa kok berat 10 tablet ya. Untuk batch nomor 1 ini ada yang outlier. Ini pun sudah disoroti. Nah, di sini ini yang tidak ada di Minitab versi desktop. Yang tentunya ini akan membantu kita dalam interpretasi dari suatu analisis. Ya. Selain itu, misalkan kalau Bapak Ibu yang terbiasa dengan analisis-analisis statistik, katakanlah untuk contoh ini ya. Nah, jadi misalkan pakai ANOVA begitu, nah, misalkan pakai one way ANOVA, misalkan membandingkan bobot tablet antara batch 1, batch 2, batch 3, datanya bisa diatur. Kalau ini datanya di kolom yang berbeda, tinggal seperti itu aja. Nah, kita lihat apakah ada perbedaan rata-rata bobot tablet antara tiga batch ini. Ya. Nah, di sini kan kita lihat, oh ternyata tidak ada perbedaan secara rata-rata. Dan kita bisa keluarkan ini Minitab AI-nya. Nah, jadi sudah terintegrasi langsung, tidak perlu mengcopy di sini terus diterjemahkan di AI yang lain. Ya. There is no statistical significant among BN1, BN2, BN3, dan seterusnya. Ini sebagai salah satu contoh. Ini kalau kita fokusnya ke statistical analysis di Minitab Solution Center. Jadi bisa langsung ke sini dan silakan Bapak Ibu bisa mengambil data, baik data itu eh, file Minitab ataupun file yang lain yang bisa diakses oleh Minitab. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah Minitab Brainstorm. Nah, di sini. Minitab Brainstorm ini, seperti yang kita lihat, di sini ada beberapa template ya. Dalam hal fishbone diagram, main machine material, CTQ3, mind map, idea map, 45, 8P, dan sebagainya. Sebagai contoh ya, sebagai contoh di sini juga
Saya sudah siapkan contohnya ya, di sini. Misalkan ini ya, kita mencoba mencari ide melalui Minister Brainstorm ya. Kenapa kekerasan tablet itu kok terlalu rendah? Misalkan ada permasalahan itu. Ya, kenapa kekerasan tablet itu terlalu rendah? Kita bisa masukkan nih, tablet hardness is too low, misalkan begitu. Nah, ini permasalahannya. Misalkan kita menggunakan ini ya, main machine material. Nah, di sini. Nah, Bapak Ibu di kesempatan yang lain bisa mencoba menu yang lain tentunya ya. Kita bisa masuk ke sini ya. Sekali lagi kita sebut Minitab Solution Center karena ini lebih dari sekedar eh, statistical analysis. Ya, kita coba lihat Minitab Brainstorm. Nah, begitu kita buka tadi Minitab Brainstorm, di sini langsung ada icon satu yang nanti tentunya perlu kita beri nama. Nah, ini statement of problem. Kita bisa masukkan di sini, ya kita paste aja gitu. Tablet hardness is too low. Ya, ini kita enter ya. Jadi sudah seperti ini. Nah, nanti kita bisa keluarkan Minitab AI-nya. Ini ada AI option. Tentunya kita kalau mau secara manual mengidentifikasi itu minimal kita sudah punya template dalam bentuk visualisasi yang menarik seperti ini ya. Tetapi kalau kita katakanlah ingin mendapat ide yang berasal dari berbagai sumber di Minitab AI, kita bisa manfaatkan ini. Ya. Kita bisa klik di sini logo ini. Nah, di sini kita bisa pilih mau custom prompt atau AI Quick Generate. Misalkan saya pilih AI Quick Generate, ya nanti maaf ini agak kecil ya, mungkin saya coba sebelah kiri kan di sini. Mungkin ini saya hapus ya. Ini saya ganti di sini bisa kita sesuaikan begitu. Nah, di sini ya misalkan begini. Ini langsung muncul ini secara otomatis. Tablet press speed optimization. Binder concentration adjustment, punch wear monitoring, compression force calibration. Nah, dan di masing-masing ini juga bisa kita keluarkan. Nah, misalkan di sini tablet press speed optimization, kita bisa keluarkan sebab dari itu quick generate begitu. Nah, nanti akan muncul lagi di sini. Nah, di sini ada real time monitoring, equipment calibration dan sebagainya. Kalau ini compression force calibration bisa kita keluarkan AI-nya ya. Nah, nanti ada beberapa hal nih, calibration protocol, automated calibration system, calibration data analytics, force sensor integration dan sebagainya. Kalau dari metode, nah misalkan kalau tadi kita keluarkan, nah quick generate, ya, nanti bisa kita keluarkan. Nah, ini di Fishbone diagram bagaimana dan sebagainya. Jadi eh, ini sekali lagi akan membantu kita. Bisa juga kalau menggunakan yang lain, di brainstorm yang lain, kalau tidak menggunakan main machine material, kita juga bisa gunakan yang lain. Katakanlah, misalkan di mind map, katakanlah kita coba, atau idea map. Ya, ini sebagai contoh yang lain. Jadi ini bukan untuk analisis data, tetapi paling tidak kita menggunakan atau mengoptimalkan penggunaan Minitab ini dengan fasilitas yang ada di Minitab Solution Center. Misalkan ini, misalkan uh, uh, a lot of leaking leaking product atau leak uh, product in uh, uh, syrup. Tadi kita seperti ini. Why there are a lot of leak. Uh, there are a lot of leak product in bottle in syrup bottle katakanlah seperti itu. Nah, kan seperti ini ya. Nah, oke. Nah, ini kita bisa tambahkan AI Quick Generate. Nanti ada beberapa ide ya tentang ini.
the seal integrity testing. Ya, jadi dengan masalah yang ada kita bisa mengidentifikasi dengan bantuan Minitab AI untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahannya. Mungkin material compatibility atau leak di detection sensor atau cap design improvement. Nah, misalkan di sini bisa kita keluarkan lagi beberapa di antaranya cap design improvement. Nah, nanti akan keluar lagi di sini. Dan bisa kita masukkan seal, integrity enhancement, tamper evident dan seterusnya. Jadi dengan Minitab Brainstorm, Bapak Ibu, adik-adik di sini bisa apa? Bisa mengoptimalkan penggunaan Minitab di luar untuk statistical analysis. Ini bahkan bisa membuat flowchart-flowchart seperti itu. Oke, untuk Minitab Brainstorm, saya pikir kita cukupkan demikian. Kita bisa lanjutkan ke selanjutnya ya. Selanjutnya kalau kita lihat di sini, ini saya tutup ya. Nah, ini bisa kita tutup atau kita bisa simpan di sini idea map ini. Mesin main mesin material yang tadi kita buat juga kita bisa simpan. Nah, di sini ya bisa kita ya memang kalau kita ada apa drive kita masukkan dulu misalkan misalkan kita masuk ke sini ke Google Drive kita. Nah, dan nanti akan tersimpan di situ. Tinggal continue begitu. Nanti langsung ada kita tersimpan di situ dan nanti kita bisa akses ya. Kita bisa akses kapanpun dan dari manapun ya. Nanti bisa sudah tersimpan di situ. Enable autosave. Nah, nanti akan tersimpan secara otomatis di cloud kita. Oke, ini save udah ya. Nanti kalau nama nanti ini namanya main machine material.mbpx. Ini extensionnya. Bisa kita move ke drive tertentu di drive kita dan sebagainya. Oke, untuk itu kita coba cukupkan yang ini. Kita bisa lanjutkan ke item yang lain, ya. Item yang lain di sini ya. Nah, ini saya tutup dulu, nah, biar kita pastikan mulai dari nol lagi. Kita sudah diskusi sejauh ini di analytics ya, Bapak Ibu tentunya sudah bisa. Kalau analytics sebenarnya sudah cukup straightforward membandingkan antara Minitab yang versi desktop dan ini versi web. Datanya juga bisa diakses apakah di cloud ataupun di local file. Minitab Brainstorm tadi sudah saya jelaskan, kita bisa menggunakan bantuan dari Minitab AI untuk mengungkapkan ide-ide dari suatu permasalahan tertentu, baik melalui fishbone diagram, melalui main machine material, CTQ3, dan sebagainya. Nah, seandainya kita mau memulai dari awal untuk keperluan analisis, ya, untuk keperluan statistical analysis yang nanti juga bisa terkoneksi ke sini, nah, kita mulai dari awal nih, kita mau mempersiapkan datanya dulu, dan data ini juga nanti juga bisa, misalkan mau kita akses juga melalui Minitab Dashboard. Ini sebaiknya kita memulainya melalui data prep, ya kan? Nah, kalau analytics ini sudah jelas, datanya sudah ada ataupun kita bisa memasukkan data di situ. Dan ini katakanlah ya memang untuk keperluan statistical analysis yang ada di sini. Tetapi kalau di data prep, ini data yang kita sudah siapkan di sini itu bisa diakses, makanya disebut sebagai Minitab Data Center. Karena nanti Minitab Statistical Software di sini bisa mengakses ke sini, Minitab Dashboard pun bisa mengakses ke sini, mungkin The Quality Project juga bisa mengakses ke situ dan sebagainya. Ya, kita coba untuk data prep di sini ya. Nah, ini judulnya langsung sini Minitab Data Center. Oke, kita coba lihat sini ya. Add data ya. Jadi getting started ini kita betul-betul mulai dari nol. Ini pun kita lihat untitled ya. Dan seandainya kita sudah mempunyai data. Dan data yang kita masukkan di sini bisa bermacam data. Maksudnya bisa lebih dari satu worksheet yang kita masukkan. Dan memang katakanlah kalau saya mempunyai data seperti ini ya, saya mempunyai data katakanlah ini contoh yang akan digunakan nanti ya. Misalkan saya mempunyai data yang terdiri dari beberapa worksheet ya.
beberapa worksheet. Memang kini kita harus pastikan dulu ya, karena eh, di Minitab Data Center ini dia mengaksesnya itu per worksheet. Jadi kalau kita ada satu file Excel yang berada di beberapa worksheet, itu yang diakses itu cuma worksheet yang pertama. Nah, makanya kalau kita mempunyai data dengan beberapa jenis data misalkan atau beberapa file atau beberapa worksheet, lebih baik diletakkan di file terpisah. Nah, sebagai contoh, ini saya punya beberapa file ya di sini. Nah, ini masing-masing worksheet ini. Misalkan saya punya file sini yang bersih bobot individu. Ini satu worksheet ya. Nah, ini maksudnya bobot 10 tablet ya di sini. Ini bobot 10 tablet. Ini jadi satu worksheet. Saya tidak menggunakan worksheet yang lain. Terus yang berikutnya saya punya file lagi misalkan bobot individu. Ini juga satu worksheet ya. Satu worksheet ini bobot individu. Dan saya punya file yang lain misalkan kekerasan tablet misalkan di sini dan sebagainya. Nah, nanti kita bisa dan kita akses satu persatu ya. Misalkan begini. Nah, jadi kita mulai dari sini terus kita tambahkan add data. Nah, add data. Nah, sekali lagi kita bisa mengakses dari manapun, apakah dari drive ataupun dari local file. Katakanlah saya membuka data dari local file, ya, dari local file. Katakanlah yang saya buka file ini, misalkan em, sebentar, mungkin, ya, misalkan seperti ini, bukan ini. Eh, Sebentar ya, di sini harness. eh scan data. Sebentar ya. Misalkan seperti ini. Nah, saya buka datanya. Nah, di sini kita langsung, maksudnya kita bisa mendapatkan profil dari data kita ini. Ya, kan profil dari data kita ini langsung ada. Ini ada terdiri dari empat atau satu, dua, tiga, empat, lima kolom. Kolom A ini tanggal, ini person, misalkan seperti ini, reason code, mistake, ini D misalkan. Nah, langsung ada profil seperti ini. Nah, ini di Minitab Data Center. Nah, terus misalkan kalau saya mau membuka data lain, nah di sini langsung data par. Ini sesuai dengan nama Excel file tadi. Kalau saya mau memasukkan data yang lain, saya kembali lagi ke sini. Saya kembali ke situ, nah, saya kembali ke data prep. Nah, nanti saya akan bisa masukkan data lain. Add data, data. Misalkan saya buka lagi file yang lain, open local file. Ya, ini bisa saya masukkan. Nah, sini ya. Nah, misalkan di sini, em, ya misalkan saya masukkan sekarang data ini, injection. Ya. Nah, di sini nanti langsung terpanggil data itu di worksheet itu. Jadi ini juga satu worksheet. Nah, di sini langsung ada nama filenya. Ya kan begitu. Dan misalkan saya tambahkan lagi, silakan bisa ditambahkan lagi ya. Nah, di sini. Nah, nanti katalognya nanti ada di sini. Saya tambahkan lagi, saya ke sini. Nah, misalkan ini karena nanti saya akan gunakan beberapa contoh ini untuk membuat dashboardnya. Misalkan saya ingin banyak sekali informasi yang saya peroleh dari data saya. Misalkan ini bobot 10 tablet, saya masukkan di sini ya. Nah, silakan Bapak Ibu coba apakah nanti misalkan diakses langsung beberapa file itu bagaimana? Ini langsung ada ini, langsung ada profilnya ya. Saya tambahkan lagi, saya kembali ke sini misalkan ya. Saya tambahkan lagi di data prep. Tadi Bapak 10, ini add data sama aja mau sini sama saja. Oke, misalkan saya buka di local file. Oke, tadi 10 bobot individu, terus ini hardness. Nah, sepertinya tidak bisa ya, ini cuma bisa satu-satu. Misalkan ini bobot individu, saya masukkan. Nah, ini bobot individu, tadi ada bobot 10 tablet. Sini ada bobot individu, saya masukkan. Nah, sini ini banyak sekali.
data ini. Nah, saya tambahkan lagi karena saya nanti perlu melakukan beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat pada saat kita apa menggunakan Minitab dashboard. Oke, saya buka lagi. Oke, misalkan saya tambahkan lagi adalah hardness. Ini adalah kekerasan tablet ya. Nah, ini tentunya berkaitan dengan waktu hancur kalau di industri farmasi. Oke, saya tambahkan lagi. Ini hardness sudah ada masuk. Nah, ini. Cuman memang aksesnya tidak secepat kalau kita menggunakan di Minitab versi desktop. Cuman memang kan ini data prep ini memang tidak ada di Minitab versi desktop. Jadi memang kita harus menggunakan yang versi web. Ini yang final blend. Ini yang berkaitan dengan kadar zat aktif yang nanti akan saya contohkan. Oke, di sini sudah ada final blend. Ya, ini bisa banyak ini filenya ya. Terus kita tambahkan lagi di ini satu lagi yang mau saya tambahkan yaitu apa ketebalan tablet. Oke, di sini ada thickness. Oke, ini adalah ketebalan tablet. Oke, kalau sudah ya di sini datanya sudah cukup banyak di sini yang kita mau ikutkan. Nah, ini data ini kita bisa akses baik ke Minitab Statistical Software maupun di Minitab Dashboard ya. Karena kalau misalkan katakanlah saya membuka salah satu data ini ya. Nah, ini data tadi ya, salah satu data yang saya masukkan. Nah, di sini ada menu Open In. Nah, di sini kita bisa buka di ini kan logonya Minitab Statistical Software as a new project atau sebagai di Minitab Dashboard. Nah, katakanlah saya pilih di sini kalau in the new Minitab project nanti kembali lagi ketemu yang ada di sini. Jadi persis sama. Itu pun boleh kalau memang kita ingin menggunakan itu untuk analisis ya. Untuk analisis yang ada di apa Minitab Statistical Software. Tetapi seandainya misalkan data ini, data par ini saya mau buat sebagai salah satu output di dashboard. Nah, saya bisa pilih yang Minitab dashboard. Nah, ini yang saya sebutkan tadi sebagai salah satu item di Minitab Solution Center, yaitu Minitab dashboard. Yang kalau di sini dinotasikan atau logonya ini Minitab dashboard. Oke, dan ini memang betul-betul dashboard yang seperti yang kita harapkan ya. Oke, em, oke, saya coba tutup dulu yang ini. Nah, saya kembali ke sini tadi ya, minitab dashboard. Ini tadi new dashboard. Nah, tentunya kita bisa kasih nama ya di sini. Misalkan project satu, misalkan project atau latihan satu, latihan lat project satu, misalkan seperti itu. Nah, di sini lat project satu. Nah, di sini yang baru masuk di sini adalah data par. Karena tadi yang baru open in itu data par. Nah, di sini saya bisa ini tampilan dashboardnya. Sekarang ini kita coba zoom to 200 ya, atau mungkin yang zoom out ya, mungkin di sini supaya sedikit lebih kecil. Nah, kita bisa atur di sini atau 100% misalkan. Tidak ada masalah. Nah, di sini ya 100%. Nah, ini page satu, ini ada beberapa page yang bisa kita lakukan. Misalkan di sini saya mau tambahkan salah satu outputnya, misalkan di sini saya ingin membuat suatu visualisasi dari data yang saya punya ini, misalkan dalam bentuk Pareto diagram seperti ini. Ini saya tinggal drag ke sini. Nah, bisa tinggal seperti ini, misalkan saya letakkan di sini, ya udah, ini diagram Pareto, ya kan?
Nah, ini kita bisa ambil karena yang baru kita open in itu adalah data par, yang muncul ini data par. Nanti kalau data yang lain kita masukkan, nanti ada beberapa opsi di sini untuk datanya. Ini hanya ada satu yang baru kita buka. Nah, ini kita tekan open. Nah, ini langsung misalkan yang kita mau masukkan adalah mistik, kita masukkan ke sini ya, drag. Nah, dan sebagainya, misalkan ini tidak kita combine, seperti itu. Nah, kalau sudah oke, kita coba create. Nah, ini sebagai salah satu dashboard of mistake, misalkan. Nah, ini sebagai salah satu item yang kita tampilkan di dashboard kita. Ini kita bisa perkecil, bisa kita atur begitu. Nah, terus misalkan kita mau tambahkan output yang lain, misalkan dalam bentuk ya katakanlah pie chart atau atau chart yang lain apa ini? Ya, misalkan ya pie chart. Ya udah kita masukkan sini. Nah, sebagai dashboard ini ya, sebentar ini saya coba perkecil sedikit. Oke. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita tinggal masukkan. Nah, ini yang mau kita buat pie chart-nya apa? Ya, misalkan data yang sama tadi, misalkan ini, oke lah, misalkan ya mistake tadi, kita masukkan lagi. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Nah, di sini ada beberapa opsi, misalkan pakai donut chart juga boleh. Nah, di sini terus menu yang lain, sepertinya itu aja. Nah, graph option ya di sini. Oke. Kalau sudah, kita tekan create. Nah, seperti ini. Nah, ini sebagai satu item yang lain yang kita bisa gunakan. Jadi pie chart of mistake di sini. Mistake. Nah, sebagai salah satu output di situ. Nah, ini masih dari apa? Dari data yang sama. Nanti kita bisa combine dengan data yang lain, ya. Terus misalkan kita juga mau menambahkan ya misalkan bar chart misalkan atau heat map, katakanlah heat map dari sini ya, heat map. Nah, kita bisa masukkan data par, kita open, kita buka ya. Misalkan kita lihat apakah ada hubungan antara mistake. Mungkin bagi yang pernah mengikuti training-training Menditap dengan PT Mastek yang level 1 mungkin pernah melihat contoh ini dengan person kan sini. Apakah ada hubungan antara kesalahan dengan orang yang mencatatnya? Nah, di sini misalkan kita pilih sequential from low to high. Nah, di sini ketahuan bahwa si A ini cenderung melakukan kesalahan karena salah nulis jenis produk. Kalau ini yang kita inginkan, ini namanya heatmap, kita klik create. Nah, ini ada satu informasi lagi di sini. Nah, ini bisa kita atur ya, ukurannya dan sebagainya of mistake by person, misalkan. Nah, di sini. Nah, jadi kalau seandainya kita zoom out gitu, nah, nanti kita bisa lihat di sini ya, sudah cukup ada beberapa item. Misalkan terus kita tambahkan katakanlah tabel ya di sini, tabulated statistik. Nah, kita bisa tambahkan dari data yang sama. Nah, misalkan di sini ya kita, misalkan person ya, tadi person, sini mistake sama sama seperti tadi, account dengan misalkan ini persentase ya, persentase ya, misalkan kita tambahkan seperti itu, ini mungkin tidak perlu, nah, ini sebagai contoh aja, nggak apa-apa. Nah, ini kita tekan create, nah sudah, jadi ini kita tambahkan seperti itu. Mungkin kalau ini terlalu kecil, atau terlalu besar bisa kita atur. Nah, ini yang namanya Minitab Dashboard. Sehingga dalam satu tampilan mungkin kita sudah ada banyak informasi eh, yang kita peroleh ya. Jadi bisa jadi ini kombinasi antara eh, kalau berkaitan dengan quality ya, misalkan berkaitan dengan control chart, capability dan sebagainya kita gabungkan jadi satu, itu bisa aja kita kombinasikan seperti itu. Nah, karena tapi tidak semua analisis itu tersedia di dashboard. Kalau kita lihat ini baru yang visualisasi ya, visualisasi plus proses quality di sini ada eye chart, IMR chart dan sebagainya. Nah, untuk apa? Untuk analisis-analisis yang lain ini baru ada itu adalah normal capability dan non-normal capability. Untuk analisis-analisis seperti forecast dan sebagainya belum tersedia di sini. Nah, di sini baru page 1. Kita bisa tambahkan page 2 dan sebagainya ya. Bisa kita tambahkan di sini. Nah, ini kalau ini untuk presentasi misalkan atau tampilannya.
Nah, kira-kira seperti itu. Dan ini bisa interaktif ya. Masih bisa interaktif. Nah, bisa kita lakukan editorial dan sebagainya. Nah, page satu, nah, memang cuma ada satu di sini. Itu kira-kira untuk men-tap dashboard dari contoh ini ya. Oke, kita coba keluar dari sini ya. Kita lihat home di sini tadi ada men-tap dashboard, satu item di sini sudah ada. Mana tadi? Ada men-tap dashboard ya. Nah, tadi dashboard project tadi sudah ada di sini. Nah, jadi ada satu file dashboard. Maaf, ini saya hapus dulu ya. Yang saya save tadi, bentar ini itemnya ya. Oke. Nah, nah, terus kita bisa juga, misalkan ini tadi contoh dengan satu file aja ya di data par ini. Nah, kemudian misalkan ini ada contoh lain di apa yang kita bisa lakukan dari industri farmasi ya. Misalkan saya punya data ini bobot 10 tablet ya ini. Ada bobot individu, ada bobot 10 tablet. Katakanlah saya buka ini data bobot individu. Nah, ini bobot individu ya. Di sini yang saya buka mana tadi? Di sini adalah bobot individu dari batch satu, batch 2, batch 3. Nah, kalau ini saya buka di ini ya, di sini ada menu, ada dashboard project, ada ini ya. Ini misalkan kalau yang kita buka yang tadi ya di sini, nah, maaf yang satunya tadi, ini saya hapus dulu ya. Nah, ini yang tadi kita buat ya. Em, Terus misalkan saya mau sekarang data yang lain, misalkan di sini ya, data yang lain, misalkan maaf di sini bobot individu. Misalkan saya mau membuat dashboard yang lain, kalau tadi filenya berbeda, dan ini saya buka di ya bisa di dashboard project tadi atau di new dashboard. Nah, kalau yang saya pilih dashboard project nanti dikombinasikan dengan dashboard yang sudah saya buat tadi. Nah, tetapi kita juga bisa pilih untuk sebagai katakanlah dashboard yang baru karena ini project yang baru ya. Nah, di sini yang saya buka tadi adalah bobot individu ya. Ini apa Parma satu katakanlah begitu. Nanti karena ini nanti muncul di apa di repository. Oke, di sini ada bobot individu. Tapi selain ini juga, saya nanti di dashboard yang saya buat itu juga mau melibatkan data yang lain. Jadi mau melibatkan data yang lain, ya saya ke sini home ya. Nah, misalkan data yang lain yang saya mau libatkan di sini adalah katakanlah hardness. Ya, ini hardness saya buka, ya, saya klik ya hardness. Nah, di sini juga open in tadi tadi yang barusan yang terbaru ya di sini ya. Kalau tidak salah, karena di sini sudah ada beberapa file. Oh, ini yang bukan yang ini, bukan yang ini ya. Ya, saya tutup dulu. Oh, berarti yang satunya. Nah, ini Parma satu namanya. Nah, misalkan saya buka di sini, sehingga nanti kalau apa, saya mau menampilkan hasil nanti akan muncul di sini. Ya, maaf di sini berarti data dashboard Parma. Saya kembali sini. Nah, ini adalah saya tambahkan adalah tadi hardness ya, hardness. Nah, saya buka di eh, dashboard project. Atau di new dashboard tadi. Oke, betul di dashboard project Parma satu. Jadi yang sudah masuk di sini adalah dua file yang nanti terlibat di penyusunan dashboard ini. Kalau tidak cukup dari itu, misalkan saya buat lagi selain bobot hardness, juga ada thickness di sini. Thickness ya. Nah, ini saya perlu masukkan dulu di sini. Nah, di sini di tadi kalau nggak salah di dashboard project ya, Parma satu. Kalau salah berarti di yang file satunya lagi. Ah, sudah betul, Parma satu. Nah, ini ada filenya. Terus yang satu lagi file yang ingin saya libatkan di situ adalah Final Blend. Final Blend, saya klik.
Terus open in, di sini dashboard project. Kalau new dashboard berarti yang baru lagi. Oke, berarti di sini nanti saya bisa milih ya. Misalkan untuk bobot individu, katakanlah, oh sorry, saya mau memasukkan lagi satu file, maaf, bukan dari sini. Saya klik home dulu. Satu file lagi itu injection attributes ini. Oke, open in. Nah, di sini sebagai dashboard project. Nah, sekarang ada 5 worksheet yang mau saya libatkan untuk penyusunan dashboard ini. Oke. Nah, kalau sudah, misalkan untuk bobot individu, saya mau menambahkan ini adalah katakanlah control chart. Misalkan subgroup size-nya satu misalkan, karena ini bobot individu, setiap kali ngambil sampel itu ngambil satu, atau kalau setiap kali ngambil sampel 10, berarti ditulis 10. Nah, di sini misalkan saya tinggal tekan ini aset ya. Aset, aset. Nah, di sini tergantung control chart apa yang mau saya tampilkan atau capability mana yang perlu saya buat. Katakanlah saya membuat IMR chart ya, karena ini data bobot individu tablet, ya ini tinggal saya klik drag ke sini bisa. Nah, jadi tinggal ditempatkan di mana, misalkan di sini. Nah, di sini ada pilihan di sini. Ini adalah pilihannya adalah data yang sudah kita masukkan tadi. Nah, kalau misalkan memang saya mau ambil di situ ya tinggal klik open aja. Ini saya buat IMR chart variabelnya dimasukkan di sini misalkan IMR chart untuk BN1 aja. Batch number 1, IMR option tentunya ada beberapa pengujian ya. Misalkan ini beberapa tes ya, bukan hanya lebih dari 3 sigma tetapi juga aturan katakanlah aturan Nelson yang lain kita masukkan. Nah, terus kita tekan OK di sini. Kalau sudah kita tekan OK lagi. Nah, ini IMR chart dari BN1. Nah, di sini sebagai salah satu item di dashboard tersebut ya. Nah, terus selain itu saya juga mau menampilkan katakanlah control chart yang lain dari data atribut dari produk yang sama katakanlah. Nah, ini tinggal saya masukkan misalkan saya mau membuat P chart. Nah, bagian kali P ini untuk data-data atribut ya. Misalkan ini dari eh, disimpannya di data katakanlah di tadi oke di injection di oke saya tekan open. Nah, ini juga saya masukkan ini variabelnya tentunya fail ya. Subgroup size-nya adalah sampel ya, di sini. Nah, pchart option seperti biasa yang kita temukan di versi desktop juga. Nah, misalkan ini kita klik semuanya ya. Nah, terus ini akan muncul pchart dari produk ini. Ya, jadi sudah ada dua. Jadi informasinya bisa kita integrasikan seperti ini. Plus misalkan saya juga mau menampilkan eh, hasil analisis ANOVA ya atau bukan misalkan perbandingan antar batch number kalau ini batch number satu dan sebagainya misalkan perbandingan antar batch number melalui visualisasi dengan katakanlah em, ya misalkan box plot comparison. Nah, box plot comparison kita tinggal masukkan box plot comparison. Nah, tinggal dimasukkan sini ya. Nah, sebagai salah satu item, kalau kurang besar kita bisa berbesarkan sedikit dari katakanlah ya oke misalkan bobot individu fine. Nah, tapi ini antara batch 1, batch 2, batch 3 katakanlah batch 2, batch 3. Nah, seperti yang sudah pernah saya tunjukkan tadi ya. Nah, misalkan create. Nah, di sini sebagai item ini. Plus misalkan saya juga mau menampilkan capability analysis dari apa bobot individu batch number satu atau batch satu. Bobot individu dari batch satu saya ingin tampilkan juga ya. Oke, misalkan di sini ya capability analysis. Memang ini harus kita cek dulu ya apakah datanya normal apa tidak. Katakanlah sudah dicek ya. Memang di sini tidak ada tombol atau fasilitas untuk analisis data seperti itu. Langsung di sini asumsikan datanya normal, kita pilih normal capability
kalau datanya tidak normal, kita pilih non-normal capability. Katakanlah ini normal capability, kita drag ke sini. Ya. Nah, sudah kalau sudah demikian, tinggal kita pilih, misalkan ini tetap bobot individu, atau bisa juga eh, mungkin yang lain nanti ya kita coba bobot individu, terus ya kita klik open. Ya, intinya kita bisa pilih data yang lain ya. Oke, data column katakanlah yang kita mau lihat BN1 dulu, subgroup size-nya 1. Katakan lower spec di sini batch number kita coba lihat datanya. Nah, ini bobot individu, biasanya ada data ya. Ini spesifikasinya biasanya sudah ada ini. Ini ini data empiris ya, Bapak Ibu. 620, 680 kita masukkan. Nah, ini 620. Nah, di sini kita masukkan 680 katakanlah. Ya, misalkan tidak ada historical mean maupun standard deviation, kita lihat estimate, misalkan kita tampilkan ya seperti standar saja. Option, katakanlah kita tampilkan dalam bentuk persentase, atau bisa juga yang lain ya. Ini kita tekan OK aja. Nah, kalau sudah kita tekan OK di sini, maka ini langsung ditampilkan indeksnya. Ini karena subgroup size-nya 1, jadi langsung yang muncul adalah PPK-nya. Jadi ini jadi sekilas aja di sini. Ya, tidak selengkap kalau kita melakukan analisis capability melalui toolbar ataupun melalui asistan, ya kan? Tapi paling tidak kalau kita lihat sini dari melihat dashboard seperti ini, kita sudah bisa mendapatkan informasi yang katakanlah kalau ini berasal dari produk yang sama tetapi parameter yang berbeda, kita sudah bisa mendapatkan informasi yang cukup komprehensif ya. Dari control chart-nya sudah muncul, misalkan perbandingannya sudah ada, hasil pengujian capability-nya sudah ada, dan sebagainya. Nah, jadi sudah cukup komprehensif apa yang kita peroleh. Plus, misalkan kalau ini masih belum cukup, ya kita ke sebentar ya di Pharma 1 ini betul. Terus misalkan ya di belah kanannya atau di kalau ini tidak cukup bisa kita buat yang baru ya. Ini Parma 1 dashboard project ya. Kita lihat sini. Nah, misalkan kita tulis eh, Parma project misalkan seperti itu. Nah, ini bisa kita share file dan sebagainya ya di sini. Nanti kalau tidak nanti dia muncul di situ Parma project nanti muncul di drive yang bernama itu. Dan nanti kita bisa akses dan bisa juga di-share di project yang lain. Oke, misalkan ini tidak cukup, misalkan terus kita buat lagi yang baru, kita bisa ke laman berikutnya ya. Karena kalau kita lihat sini ya tentunya ada beberapa opsi yang bisa kita lakukan di sini, misalkan size-nya di sini width, height-nya seperti itu. Kalau kita tambahkan height-nya 20 supaya lebih panjang, ya kita bisa sesuaikan supaya cukup gitu. Ya, ini height-nya 20 ya. Ini pixel mungkin dari sini. Nah, misalkan sudah ukuran yang lebih panjang sekarang, saya mau tambahkan output lagi yang lain, katakanlah dalam bentuk, maaf di sini ya. Maka ini saya coba perbesar. Nah, misalkan dalam bentuk ini yang belum ya, saya coba lihat datanya dulu. Ada bobot individu, ada hardness. Di sini ada final blend ya, ada final blend. Nah, ini tadi sepertinya sudah saya buka apa belum ke ini ya, Pharma Project. Ini sudah masuk di situ. Ternyata di sini Pharma Project ya. Kalau di dashboard tadi sudah ada di dashboard project. Nah, yang kalau yang Pharma Project tadi sudah muncul sebentar, yang shift tadi tidak ada, ini harus nambah data baru sebentar ya. Nah, di sini Pharma Project tadi ya. Oke, misalkan saya mau menambahkan katakanlah ya kita coba analisis bar chart kalau ada di sini bar chart. Nah, karena di ini data final blend ya, di bar chart bisa kita ini aja, bisa kita drag aja di sini bar chart, kita tambahkan. Katakanlah di sini ya, bisa kita perbesar sedikit.
yang kita ambil dari data final blend. Nah, final blend ini sudah ada. Nah, di sini sebenarnya dari project seperti yang kita tahu di farmasi, kalau data-data final blend seperti ini ya, biasanya ini di satu batch, satu tabung, sini satu tangki, biasanya ini posisinya ya, 1, 2, 3 itu biasanya disebut sebagai posisi start. Nah, di sini 4, 5, 6, 10 biasanya dinamakan posisi middle. Ya, terus 7, 8, 9 biasanya dinamakan posisi N. Nah, tapi sebenarnya yang posisi N ini nanti kalau keluar dia sebagai posisi star. Nah, seperti itu. Ya, saya yakin Bapak Ibu lebih tahu mengenai hal ini. Dan katakanlah kita mau tampilkan ini data final blend, misalkan dalam bentuk ya ini sebenarnya kalau mau dianalisis ya bisa dianalisis melalui ANOVA ya. Ini bar chart. Kalau mungkin kalau bukan bar chart, sebentar. Mungkin kita bisa pakai eh, individual value plot atau mungkin box plot ya. Box plot di sini continuous variable-nya ini kadar zat A, kadar zat aktif A, berdasarkan nomor batch-nya berapa, terus posisinya di mana. Nah, secara visual. Nah, di sini ya, ini kadar zat A, di sini posisi start, middle, end. Di start, middle, end, ini terbaik. Kita tinggal masukkan create. Ya, seperti itu. Atau kalau kita balik di sini, katakanlah kita masukkan batch-nya dulu, terus posisinya. Nah, batch-nya, maaf, ini terbalik tadi ya, posisi dulu terus batch. Kan posisi dulu, terus batch, itu juga nanti tampilannya sedikit berbeda. Ya, di sini start, middle, end. Nah, end ini bisa biasanya muncul yang pertama. Nah, seperti itu. Kalau sudah setuju, kita tekan create. Nah, ini mungkin secara visual kita bisa tahu, misalkan kadar zat A itu paling tinggi di posisi, kalau dia di final blend-nya di posisi N. Ya, jadi mungkin terjadi sedimentasi dan sebagainya. Nah, kalau sudah, nah kita bisa lihat sini ya. Nah, di sini kalau di posisi apa? Di posisi satu, posisi gini kan posisi 1, 2, 3, 1, 2, 3 di sini ya posisinya. Maksudnya eh, batch numbernya ini 1, 2, 3 ya. Batch numbernya 1, 2, 3 posisi start, middle, end. Nah, kita lihat di batch-nya ya di sini. Nah, ternyata di batch satu itu kadar zat aktifnya lebih rendah. Kalau batch 2 ini cenderung lebih tinggi dan seterusnya. Mungkin kita bisa interpretasikan secara lebih detail kalau kita bisa menggunakan ANOVA. Nah, jadi kalau sudah semua, jadi kita bisa tampilkan seperti ini. Nah, jadi ini tampilannya. Kalau mau ditambahkan informasi apa, misalkan ya kita tinggal tambahkan di sini dan ini sudah cukup komprehensif. Dan nanti datanya bisa diakses di drive kita ya, misalkan di sini Drive. Google Drive misalkan, nanti kita bisa akses ya tadi di sini langsung ada di sini Pharma Project, ekstensinya MDBX. Kita bisa atur misalkan mau diletakkan di folder tertentu dari drive kita dan sebagainya itu bisa. Ya, jadi langsung bisa diakses My Drive dan ini bisa dipindah dan sebagainya. Bisa di copy, dibuka. Nah ini bisa dibuka di Minitab-nya dan seterusnya. Itu mungkin Bapak Ibu moderator apakah kita atau saya masih punya waktu sedikit atau waktu sisanya bisa digunakan untuk diskusi? Pak moderator ada di sini ya? Oke, sebentar saya coba cek ini ya, saya coba reshare screen khawatir ada apa? Khawatir ada black spot di apa itu? Biasanya ada kotak hitam itu di layar Bapak Ibu sekalian. Sebentar saya coba cek dulu di sini. Sebentar. Sebentar ya. Sekalian saya lihat agendanya. Apakah kita masih punya waktu di sini? Sepertinya sudah sedikit melewati waktu. Ini seharusnya Q&A. Apakah moderator sudah ada di sini ya?
Halo, apakah moderator ada di sini? Oke, mungkin kalau tidak ada, mungkin langsung eh atau kita tunggu sebentar mungkin ya. Sebentar lagi adalah sesi Q&A, jadi mungkin ada sekitar 15 menit untuk Q&A. Tapi mungkin sambil menunggu moderator, saya ingin lihat ini ada beberapa chat yang sudah masuk. Apakah dengan menu baru tersebut dari Pak Yusuf Afandi, apakah dengan menu yang baru tersebut dapat digunakan analytics data laporan keuangan atau dapat dilingkan dengan aplikasi SAP, ya Pak ya? Ya, untuk di apa terintegrasi dengan SAP, saya masih belum pernah mencoba, tetapi untuk menganalisis data-data keuangan tentunya sangat bisa dilakukan ya. Data keuangan baik terserah dalam bentuk tabel, dalam bentuk apa itu tentunya banyak sekali menu-menu yang bisa digunakan. Termasuk bisa juga untuk melakukan forecasting atau mungkin korelasi. Misalkan biasanya yang dilakukan di sini adalah untuk menganalisis data-data apa pengeluaran perusahaan berdasarkan spending yang ada di perusahaan tersebut dengan analisis regresi dan sebagainya itu sangat bisa dilakukan. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Bu Amanda Ramadhani. Produk kami menguji kadar dengan menggunakan darah hewan. Tahun kemarin data yang kami hasilkan sangat bervariasi melebihi tahun sebelumnya. Proyek tahun ini adalah menemukan sumber variasinya yang mungkin di luar faktor biologi hewan. Kira-kira fitur apa yang cocok? Ya, kalau dilihat dari permasalahannya, sebelum saya melihat datanya, sangat mungkin ini bisa tergantung datanya ya. Itu adalah analisis regresi ya. Analisis regresi bisa bisa juga menggunakan apa machine learning atau predictive analytics untuk mendeteksi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap hal tersebut. Jadi itu sangat mungkin menggunakan machine learning atau predictive analytics atau menggunakan regresi. Eh, Kemungkinan yang lain adalah menggunakan ANOVA, cuman saya perlu tahu struktur datanya agar bisa menentukan jenis analisis yang sudah tepat. Oke, moderator, mungkin saya kembalikan ke moderator. Di sini pertanyaan kedua dari, bentar saya lanjutkan dulu dari Bu Amanda ya. Darah hewan yang sama ketika diulang di hari yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda. Perlu diketahui kami bekerja dengan 3 konsentrasi. Nah ini kalau seperti ini analisis yang digunakan seharusnya adalah dengan ANOVA atau dengan DOE atau Design of Experiment. Itu saya pikir yang paling tepat kalau dengan penjelasan yang kedua ini. Nah, ini masih dari yang sama ya. Waktu validasi kami uji t-test untuk pengujian darah yang sama di hari yang berbeda, menunjukkan hasil yang tidak berbeda signifikan. Ya, kalau saya sarankan karena ada beberapa faktor ya, ada konsentrasi, ada hari dan sebagainya, akan lebih komprehensif kalau dianalisis menggunakan ANOVA, karena di situ mungkin ada faktor lain yang disebut kovariat yang bisa dimasukkan. Oke, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bu Amanda. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, Bapak ini masih ada 2 menit lagi. Mau lanjut Q&A. Ya, silakan. Untuk yang Ibu Amanda udah dijawab ya Pak ya. Sudah saya jawab semua. Di kolom chat ada dari Ibu Desti Widian Oke, yang Ibu siapa? Desi Widian. Oke. Widianti. Ya. Bagaimana jika terdapat data yang tidak terisi dengan normal pada capability six-pack jika menggunakan Minitab versi sebelumnya? Sebenarnya ini ya, jadi ini Minitab versi yang sama ya. Jadi Minitab Solution Center itu menggunakan Minitab versi terbaru, tetapi diletakkannya di web ya di versi web. Jadi bukan Minitab versi lama dan versi baru karena dengan user ID yang sama Bapak Ibu bisa mengakses yang versi web yang kita sebut Minitab Solution Center dengan ada beberapa tambahan fasilitas seperti Brainstorm, Dashboard, dan sebagainya.
Untuk pertanyaan ini, ya tentunya bagaimana jika terdapat data yang tidak normal? Nah, kalau prosedurnya untuk melakukan analisis capability, ada dua cara. Pertama, kita bisa lakukan transformasi. Yang kedua adalah kita bisa mencoba mencari distribusi yang sesuai. Karena normal itu kan nama distribusi. Jadi kita bisa mencari nama distribusi yang ada dengan menu yang ada di Minitab yaitu individual distribution identification yang ada juga di quality tools. Jadi diidentifikasi dulu distribusinya apa, baru nanti dianalisis sesuai dengan distribusi tersebut. Ya, itu yang bisa apa lakukan. Mungkin bisa di list moderator dari pertanyaan yang paling atas dulu mungkin karena pertanyaannya bertambah ke bawah dari Oke. Bu Gea ya. Saya lanjutkan ya, mungkin saya langsung Iya, jawab. boleh, Pak. Apakah IMR tidak bisa digabung dengan proses capability yang memunculkan nilai PPK? Bisa. Ya, jadi tadi seperti yang saya sampaikan ini sebagai salah satu contoh ya di dashboard tadi ya di dashboard tadi bisa muncul IMR chat-nya ada terus kita juga tampilkan apa hasil capability analysisnya atau kalau menggunakan Minitab yang versi desktop atau yang Minitab Analytics ya itu jika bisa langsung dari menu capability six pack nanti juga muncul IMR-nya. Jadi tentunya bisa ya, baik melalui dashboard, Minitab dashboard ataupun melalui menu yang biasa. Jadi Pak Dedi Prasojo Setio, rumus perhitungan manual analisa kapabilitas untuk normal, non-normal, dan parametrik dan atau apakah bisa dilihat di Minitab? Oh bisa. Jadi bukan di Minitab Solution Center, tetapi Pak Dedi bisa mengunjungi menu yang misalkan untuk normal misalkan, mungkin saya tunjukkan ya. Saya share screen sebentar. Jadi misalkan di sini ya, Pak Dedi bisa masuk ke sini dulu. Misalkan quality tools, misalkan ya, quality tools, capability analysis, katakanlah non normal, katakanlah begitu. Nanti rumus-rumus apa yang digunakan Minitab untuk analisis itu? Nah, Pak Dedi bisa langsung di sini tekan tombol help. Ini supaya eh, lebih cepat aja. Meskipun Pak Dedi juga bisa mengunjungi di web, terus dicari bisa juga, cuman memerlukan waktu yang sedikit lebih lama. Mendingan seperti ini. Nah, nanti di sini yang berkaitan dengan hal tersebut nanti muncul di sini. Nah, di sini enter ya data dan sebagainya. Nah, di sini nanti bisa dicari metode dan formula. Kan seperti ini. Terus eh, misalkan non-normal capability. Nah, misalkan di sini bagaimana LSL-nya dihitung dan sebagainya. Target. eh, atau dari sini bisa Pak Dedi bisa mencari yang method and formulas di sini ya. Nah, di sini method. Nah, di sini begitu muncul seperti itu, di sini ada method and formulas. Nah, di sini bisa lihat metodenya bagaimana, formulanya bagaimana. Nah, nanti ini sudah langsung lengkap di sini. Bagaimana katakanlah PP itu dihitung. Ini langsung rumusnya langsung ada semua. Nah, mudah-mudahan ini bisa apa menjawab pertanyaan dari Pak Dedi ya. Apakah saya masih punya waktu, eh, moderator? Masih, Pak. Masih sampai jam 3 lewat Oke, 55. oke. Saya coba jawab lagi pertanyaan berikutnya. Sebentar ya. Dari Pak Dedi, sebentar. Belum sudah terjawab. Terus yang bawahnya adalah dari, oh sebentar, ini cukup banyak nih. Dari Pak Fitri Bu Arifah, Pak. Fitri, Bu Fitri Arifah. Saya pernah menguji kapabilitas dengan Minitab edisi, maksudnya versi 21, tetapi nilai CP, CPK, PPK muncul simbol bintang. Bukan angka, namun saat diuji dengan Minitab versi 16 malah nilainya muncul. Apa yang salah ya Pak? Nah ini sepertinya saya perlu apa ya itu perlu tahu lebih detail ya permasalahannya bagaimana karena bisa jadi eh, memang dari versi 16 ke versi apa 21 ini gapnya cukup cukup besar ya. Jadi dari sisi formula dan sebagainya ada beberapa penyesuaian.
Jadi kalau seandainya saya punya kesempatan untuk melihat struktur datanya, penyusunan datanya bagaimana, mungkin saya bisa mengidentifikasi kira-kira permasalahannya di mana. Tapi mohon maaf, ini saya nggak bisa mengidentifikasi permasalahannya dengan lebih detail. Dari Bu Desti Widya, bagaimana jika terdapat data yang ini saya pikir Udah terjawab, Pak? sudah dijawab. Terus Bu Ridia Hayanova, idealnya berapa data yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai CPK? Untuk para CPP dan juga apakah tiga data dapat dianalisa CPK-nya? Jadi begini, ada persyaratan matematis. Nah, persyaratan matematis tiga data sudah bisa keluar CPK-nya. Ya kan gitu, itu persyaratan matematis. Jadi tiga data pun CPK-nya secara matematis bisa dihitung. Tapi ada pertimbangan teknis di mana kalau kita dengan tiga data, karena capability itu kan kita ingin tahu bagaimana proses itu bisa memenuhi spesifikasi yang diberikan. Nah, apakah dengan tiga titik data kita yakin dengan angka yang muncul, angka CPK yang muncul misalkan, kan tentunya tidak demikian. Karena kalau cuma tiga data, apakah itu sudah mewakili proses jangka panjang? Karena CP atau CPK itu seharusnya menggambarkan bagaimana proses itu berjalan untuk waktu sekian lama kan gitu. Makanya tidak kalau syarat matematis tiga data sudah cukup, tetapi persyaratan teknis atau praktis saya tidak yakin dengan tiga data itu Bapak Ibu bisa yakin dengan angka CP-CPK yang keluar. Apakah itu memang menggambarkan kondisi sebenarnya? Kalau tiga titik itu eh, kebetulan dapat sampel yang bagus, terlihat seperti bagus. Bagaimana kalau sebaliknya? Tetapi kalau kita punya beberapa titik data lebih banyak dari itu, nah tentunya kita lebih yakin dengan berapapun nilai capability statistik yang keluar. Dari Pak Bambang, Minitab selain pharmaceutical bisa dipakai untuk bisnis apa saja dan apakah Minitab ada fasilitas free trial? Nah, nanti kalau free trial mungkin moderator bisa menjawab. Tapi selain pharmaceutical, pengalaman kami ya di PT Mastek, kami sudah punya pengalaman dimulai dari industri pertambangan, dari industri gold mining atau penambangan emas, industri batu bara, industri otomotif, industri komputer, industri perbankan, termasuk jasa, semuanya bisa menghandle data-data seperti itu karena fasilitas analisis yang ditawarkan termasuk visualisasinya cukup up to date ya. Jadi tentunya berbagai jenis analisis dan bidang bisa dihandle. Dari Bu Desti lagi, apabila telah dilakukan identifikasi distribusi dan tidak ada transformasi dengan nilai P yang normal, apakah harus dilakukan? Yang dilakukan itu tadi dengan memilih non-parametrik ya. Makanya di Minitab versi 22 itu ada tombol non-parametrik. Jadi itu sebagai jalan keluar kalau tidak ada distribusi yang sesuai dan tidak ada transformasi yang sesuai. Maka silakan pilih tombol non-parametrik. Oke, mungkin itu dari satu lagi ya dari Bu Rio Sasti. Almiuda, selamat siang Pak. Izin menanyakan apabila ingin melakukan skip test, apakah juga bisa dievaluasi dengan Minitab ya? Maaf, di sini tadi maaf tergeser ke atas karena ada yang baru. Sebentar. Demikian pula untuk extend interval kalibrasi bisa ya, karena kita terutama untuk kalibrasi, berapa kalibrasi yang harus dilakukan dan sebagainya bisa dilakukan melalui bias and linearity di gauge RNR, di Measurement System Analysis. Dari Bu Fitri Arifah, info harga lisensi bisa didapat di mana Pak? Mungkin nanti dari PT Mastek bisa ada yang menjelaskan. Iya, Pak. Betul. Ya. Terus untuk menganalisa CPK dengan capability six pack sebaiknya menggunakan tes apa saja. Nah, six pack ini bukan merupakan langkah terakhir untuk melakukan capability analysis. Tapi capability six pack ini sebagai langkah awal karena dari six pack itu yang kita perlukan sebenarnya adalah distribusinya apa, apakah normal apa tidak, terus prosesnya in control apa tidak. Dari situ baru dilakukan langkah berikutnya. Kalau tidak normal, kita identifikasi dulu distribusinya, katakanlah. Kalau misalkan not in control, nanti lebih baik melihatnya nilai PP, bukan nilai CP.
dan sebagainya. Jadi bukan merupakan langkah terakhir ya. Terus 1 menit lagi mungkin eh dari Bu atau Pak Yonadia, izin bertanya terkait penentuan pengisian subgroup size. Ketika hendak menganalisis capability six pack, apakah boleh diisi satu dan dianggap merupakan satu? Betul, betul sekali. Jadi kalau memang setiap kali mengambil sampel itu mengambil satu, ya subgroup size-nya diisi satu. Ya, jadi ukuran subgroup itu menunjukkan berapa banyak sampel yang kita ambil setiap kali kita mengambil sampel. Jadi kalau diambil satu, ya di situ subgroupnya diisi satu, itu boleh saja. Wah, ini dari Bu Lutfia, mungkin satu lagi pertanyaan ya. Sesuai dengan AIAG SPC edisi 2, wah, bagus sudah melihat dokumen AIAG. Untuk mendapatkan nilai CP dan CPK yang presisi dibutuhkan minimal 25 subgroup. Oke, dengan total data minimal 125 subgroup dengan 100 data, berarti subgroup size-nya 4. Apakah jumlah 100 data ini mengharuskan jumlah minimal untuk dilakukan atau apakah referensi lain? Nah, ini sekali lagi, kalau persyaratan matematis, 3 subgroup sudah cukup. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Mungkin AIAG sekarang sudah punya guideline. Kalau ingin yakin dengan nilai capability yang keluar, itu disarankan minimal 25 subgroup. Ya, 25 subgroup, kalau subgroup size-nya isinya 4, berarti 100 data. Ya, intinya bukan 100 datanya, tapi tergantung apa sampling pointnya. Jadi kalau subgroupnya ada 25, tetapi maksudnya ada 25 subgroup, tetapi subgroup size-nya satu, berarti 25 data sudah cukup. Jadi yang namanya 25 subgroup ini adalah 25 sampling point. Nah, kalau di sini 25 subgroup ada 100 data, berarti asumsinya subgroup size-nya ada 4. Karena 4 kali 25 sama dengan 100. Tapi kalau subgroup size-nya 2, ada 25 subgroup, berarti datanya 50. Jadi begitu, supaya lebih yakin aja agar apa itu nilai capability index yang keluar itu kita bisa yakin. Kapan memilih CP, CPK, PP, PPK? Ada. Jadi kalau prosesnya in control, yang kita lihat adalah CP atau CPK. Kalau prosesnya not in control, lebih baik kita melihat PP atau PPK. Ya, CP atau CPK dilihat apakah prosesnya centered apa tidak. PP atau PPK pun demikian. Jadi memang sebaiknya menggunakan kategori tersebut. Mungkin seperti itu ya. Mohon maaf kalau agak cepat dalam menjawab pertanyaannya, tapi mudah-mudahan sudah bisa menjawab pertanyaannya. Saya kembalikan ke moderator.